Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gua Hanif Tamirin yang tetap energik dan setia menemani kalian di Sabtu pagi ini, my friend. Dan gua mau disclaimer dulu nih buat para penonton dan pendengar yang nanti ada yang komplain marah-marah, "Bang, kenapa review pertandingan Chelsea nggak langsung dibahas padahal mainnya tadi malam?" My friend, kick off-nya jam 2, beresnya jam 4 lewat. Ini program tayang jam 7. Lu pikir grafis yang bikin desainnya, taktiknya, analisisnya itu langsung keluar gitu aja? Pasti butuh waktu. Jadi gue ingin mengutip David Ornstein ya. Ketimbang kita menyediakan sesuatu hanya untuk cepat aja tapi banyak yang salah, lebih baik kita memberikan kualitas berita dan konten yang lebih baik. Sedikit lambat tidak apa-apa, tapi faktanya udah dicek semua dan juga analisanya dalam dan baik ya. Jadi itu gue disclaimer dulu untuk ini. Nanti akan kita berikan review pertandingan Chelsea di hari Minggu pagi. Oke? Dan berikutnya gue pengen mengingatkan 19 hari menuju UK Subathon ya. Kita akan 19 hari lagi berangkat untuk melakukan sebuah konten maraton. Tidak berhenti, bikin konten terus selama 20 hari beruntun. Dan 19 hari lagi kita akan segera berangkat. Dan hari ini gue pengen menyapa ya. Gue ingin menyapa sedikit teman-teman yang sudah konsisten juga bergabung di kolom komentar, curhat, nyampein profesi-profesi mereka, keluh kesah mereka. Dan hari ini gue ingin special shout out untuk para TKI atau para pahlawan devisa kita yang ada di Hong Kong, yang ada di Arab, yang ternyata juga banyak. Kemarin bahkan ada beberapa yang juga di Yemen nge-tag gue di Instagram ya. Dan tentunya juga untuk para nelayan juga melaut sambil nonton FMS teman-teman. Dan ada juga yang unik, itu adalah penjual minyak kemiri dan kelapa. Nah ini penting banget nih. Kalau nggak ada minyak kemiri, bokap gue dulu nggak klimis rambutnya ya. Jadi itu penting sekali untuk pekerjaan itu tetap eksis. Dan kita akan segera masuk ke milestone yang ketiga untuk 500.000 subscriber. Kita akan mencoba mendapatkan Jose Mourinho sebagai bintang tamu spesial. Banyak yang bertanya, "Bang, kalau dia dipecat, kalau udah nggak di Turki," gue cari sampai dia mau latih di Zimbabwe pun gue samperin. Intinya gitu. Biar apa? Biar kita sama-sama ada sebuah perjalanan yang kita tuju bareng-bareng teman-teman. Dan ketika itu tercapai, kita akan look back dan I think we've done an incredible job gitu ya. Oke, sebelum itu memulai, gue ingin announce tentang Clipper Cycle 2, Clipper Competition Hanif Tamirin Cycle 2 dengan hadiah total 5 juta rupiah. Itu di periode tanggal 17 Agustus sampai 10 September. Kalian bisa ikutan dengan terms and condition, gampang, kalian tinggal baca, ada juga di postingan gua. Itu sudah ada satu pemenang dengan akun United Sun ya. Sudah ada satu pemenang yang dikonfirmasi hari ini dengan nama United Sun di TikTok dengan pencapaian 500.000 views. Dan memasuki episode ke-43 yang gua pandu bersama kalian. Kita akan memulai dari preview. Ada preview Manchester City melawan Spurs, kemudian juga ada preview Manchester United melawan Fulham. Ada kita ngomongin tentang kiper ya, kiper MU yang sedang dicari kandidatnya yang mungkin akan segera datang. Kemudian juga tentang aktivitas penjualan Chelsea dalam kubu Nicholas Jackson, dan juga ada kabar tentang Eberechi Eze, ada sedikit in-depth tentunya juga tentang tren penjualan pemain akademi yang terjadi di Liga Inggris, kemudian konfirmasi dan juga klarifikasi dari emaknya Rabiot. Ini penting sekali untuk memberikan dua side of the story gitu. Jadi kita tidak boleh hanya menyampaikan satu sisi saja, tapi juga harus kedua sisi. Dan tentunya ada update juga dari Serie A yang akan resmi bergulir pada minggu ini. Antara lain Inter Milan yang berusaha membeli seorang pemain gelandang tengah baru. Dan juga ada preview AC Milan melawan Cremonese dan juga Roma melawan Bologna. Dan terakhir ditutup dengan preview Napoli. Oke, tanpa berlama-lama my friend, sudah 4 menit. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, di mana kita mulai dulu dari preview Manchester City yang pada minggu ini akan menghadapi Tottenham Hotspur. Oke, hot takes yang paling banyak ditunggu dan paling banyak ingin diupdate oleh para pecinta Spurs maupun juga tentunya para penggandrung Fantasy Premier League. Ya pasti bertanya-tanya, nih siapa yang sakit, siapa yang fit, siapa yang ini nih.
Siapa yang bakal main? Nah ini yang udah kadung beli pemain. Nah ini yang ditunggu-tunggu. Oke, gua update dulu dari pemain-pemain yang dipastikan absen ya. Pemain yang dipastikan absen antara lain itu adalah Joško Gvardiol ya. Jadi kalau kalian beli di FPL udahlah jangan dipasang. Kemudian ada Mateo Kovacic juga itu dipastikan absen, dan yang dipastikan absen juga dan memicu kembali kontroversi itulah resmi dicoretnya Savinho di laga ini. Jadi Savinho ini memang pertemuan dengan klub yang menginginkan jasanya ya. Alasan dari Guardiola adalah dia masih tidak fit. Tapi kita semua tahu kalau ini adalah bagian dari upaya Guardiola untuk mengalihkan fokus yang rumor-rumor transfer dari sisi Savinho sampai ini semua mereda dan sudah selesai ditutup jendela transfer. Jadi Guardiola bilang menjelang pertandingan lawan Spurs, dia bilang saya hanya menginginkan Rodri yang konsisten. Ketika ditanya apakah Rodri sudah bisa main kembali, Foden sudah bisa main kembali, dijawab Rodri dan Foden itu sudah berlatih bersama tim ya. Rodri sudah menjalani 2 sesi latihan, Foden juga begitu, dan yang diinginkan oleh Pep Guardiola adalah Rodri kembali konsisten. Saya tidak ragu dengan potensi dan kualitasnya. Definitely dia adalah pemain terbaik di dunia gitu. Sejauh ini dia masih pemain terbaik di dunia sampai kita memilih pemain baru dalam beberapa bulan. Saya tidak ragu. Hanya konsistensi dalam latihan, minggu latihan, pertandingan, menit bermain, dan setelahnya semuanya akan baik-baik saja. Jadi intinya kemarin di laga pembuka itu tidak ada Foden. Jadi yang dipasang itu Jeremy Doku dan Bernardo Silva di depan gitu kan. Itu yang membuat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari wartawan nih, udah Mas Savinho dicoret, kemudian juga nggak ada Foden yang main, akhirnya Cherki sebagai pemain pengganti, Tijani yang lebih bersinar di debut yang pertama. Nah apakah di laga ini akan main sebagai starting 11, kita lihat nanti seperti apa taktik yang akan disampaikan oleh Pep Guardiola. Dan terkait Ruben Dias yang baru saja memperpanjang kontrak, itu juga sepertinya akan duetnya salah satu, kalau kemarin kan lawan Stones, nah ini berarti salah satu dari Nathan Ake atau John Stones atau Akanji yang akan kembali menemani Ruben Dias di jantung pertahanan. Lagi batuk my friend, jadi sorry. Kita masuk dulu ke Spurs sekarang ya. Dari sisi Spurs, ini juga buat para pecinta FPL yang dikonfirmasi sudah tidak akan main ya, definitely yang nama-nama cedera, pemain yang cedera panjang seperti Dejan Kulusevski, James Maddison. Tapi penambahannya itu adalah Yves Bissouma ya. Jadi Yves Bissouma itu dipastikan tidak akan bermain. Nah, Destiny Udogie, back terbaik di Premier League, back kiri terbaik di Premier League, itu juga sudah kembali berlatih tetapi belum bisa main. Itu dikonfirmasi oleh Thomas Frank juga. Berarti nih buat kalian para pecinta FPL, Jet Spence itu dipastikan akan kembali mengisi posisi back kiri Tottenham Hotspur. Nah, untuk slot gelandang ya, ada 3 slot gelandang yang akan dimainkan oleh Thomas Frank. Di partai pembuka dia membuat kejutan dengan memberikan kepercayaan kepada 2 pemain muda sebagai starting 11, Archie Gray dan juga Lucas Bergvall. Nah, kali ini menghadapi Manchester City ada 3 slot gelandang tengah yang akan diperebutkan oleh 5 pemain. Itu adalah Pepe Matarsar, Rodrigo Bentancur, Joao Palhinha, Lucas Bergvall, dan tentunya Archie Gray. Nah, Thomas Frank angkat bicara sebelum pertandingan. Dia bilang, saya tidak bicara tentang pemain tertentu kecuali mereka berada di klub fantastis kami. Ini kaitannya tentang konteksnya, tentang pertanyaan terkait Savinho tentunya ya. Jadi banyak sekali pemain-pemain yang tadinya diincar oleh Tottenham Hotspur dan tiba-tiba gagal. Ada Eberechi Eze, ini kaitannya tentang Savinho dan Eberechi Eze. Eze yang baru aja ditikung oleh Arsenal, Savinho tentang kemungkinan untuk dia akhirnya bisa diakuisisi. Karena memang penawaran kedua Spurs pun itu belum sampai dan dari penawaran pertama sudah ditolak ya. Terlepas nanti Spurs memberikan penawaran 70 juta euro, ada petinggi yaitu Ferran Soriano yang insist untuk tidak melepas Savinho. Dia bilang, Thomas Frank bilang, saya tidak bicara tentang pemain tertentu kecuali mereka berada di klub fantastis kami. Ada banyak rumor, seringkali tidak ada apa-apanya. That's part of the business. Namun saya tidak ingin ada pemain yang tidak ingin datang ke klub. Jika mereka tidak ingin datang ke klub, itu untuk memakai badge fantastis ini, kami tidak ingin mereka berada di sini. Nah, ini sebuah sindiran juga untuk Eze yang memang sudah mencapai kesepakatan personal dan akhirnya lebih memilih untuk bergabung dengan Arsenal
Karena ya ada kedekatan emosional dan unfinished business yang sudah gue jelaskan di episode sebelumnya ketika dia resmi dilepas dari akademi Arsenal ketika masih remaja gitu ya. Nah, itu yang membuat wartawan mencoba menanyakan kepada Thomas Frank gimana tanggapan lo tentang ditikungnya Eze, dan ini adalah hal yang disampaikan oleh Thomas Frank ya. Kita lihat nanti apakah ada penambahan pemain yang bisa dilakukan oleh Daniel Levy menjelang jendela transfer ditutup untuk bisa memperkuat skuad dari Thomas Frank. Dan sekarang kita masuk ke Manchester United yang minggu ini akan bertemu dan bertandang ke Fulham ya. Kita mulai dulu dari pemain yang dipastikan absen ya, membela Manchester United karena alasan kebugaran. Dipastikan Lisandro Martinez masih belum bisa main. Nazar Mazraoui itu juga Nasar penyanyi dangdut dong. Ya, itu juga Mazraoui juga masih belum bisa tampil karena masih belum fit. Dan definitely yang ditunggu-tunggu di press conference kali ini adalah pertanyaan terkait bomb squad, karena kita memasuki 2 minggu kurang bahkan ya, hitungan 10 hari lah dari penutupan bursa transfer. Seperti apa bomb squad ini, karena kaitannya sama Jadon Sancho terutama ya teman-teman. Dia menolak untuk melewatkan begitu banyak kesempatan untuk pindah karena banyak sekali alasan gitu ya. Dan bomb squadnya masih banyak yang belum keluar. Garnacho belum keluar, Jadon Sancho belum keluar, Anthony belum keluar, Tyler Malacia belum keluar. Itu yang membuat akhirnya fokus wartawan ke sini ya. Dan Ruben Amorim tuh menjawab, latihan memang dipisahin ya. Mereka tidak ingin melibatkan bomb squad ini ke dalam skuad utama Manchester United. Jadi sesi latihannya memang dipisahkan. Yang bisa berlatih dengan first team hanyalah tim-tim, adalah pemain-pemain yang akan masuk dalam skema dia dan masa depan Manchester United begitu. Jadi kalau bomb squad ya harus latihan sendiri dia. Dan mereka akhirnya bertanya, kalau sampai penutupan jendela transfer ini bomb squad belum juga bisa dilepas dan harus diintegrasikan kembali, bagaimana stand seorang Ruben Amorim? Dan dia jawab ya dengan senang hati, dia akan menerima kembali para pemain ini dan kita akan carikan solusinya. Apakah itu nanti bisa ikut berlatih bersama tim atau tidak, atau mereka harus diparkir sampai jendela transfer Januari. Nah, berbicara juga kepada wartawan terkait seperti apa dia menganalisa kekuatan Fulham, Ruben Amorim bilang, saya merasa selalu sulit ketika bermain melawan Fulham. Mereka memiliki identitas yang jelas. Marco Silva ini sangat cerdas ya, dan mereka sangat nyaman karena berpengalaman dan memahami liga. Ini yang menjadi pertandingan yang sulit, tetapi setiap pertandingan dalam jadwal sulit untuk dimainkan. Itulah yang disampaikan oleh Ruben Amorim terkait seperti apa kurang lebih pendekatan United yang sebenarnya kalau kita lihat di partai pembuka nggak main jelek banget lah gitu. Kita masih bisa bilang ada progres terutama di lini depan yang kita lihat bertransformasi dan bahkan bisa ngepin tim nomor 2 di liga musim lalu. Sangat bertahan mainnya gitu. Dan ini mungkin kita bisa lihat perkembangan seperti apa lagi yang akan dilihatkan oleh Manchester United eranya Ruben Amorim. Dan yang paling banyak tentunya ditanyakan oleh wartawan adalah siapa yang akan mengisi posisi penjaga gawang. Apakah Bayindir? Apakah Onana? Gitu. Nah, ini yang menjadi hot topik lah kita kurang lebih ya, karena dua-duanya nggak ada yang convincing ya. Dari sisi kebugaran dijawab oleh Ruben Amorim, Onana siap bermain seperti minggu lalu ya. Jadi kita lihat siapa yang nanti akan menjadi penjaga gawang ya. Nah, ini yang akhirnya nanti mungkin kita bisa lihat apakah dia akan memberikan kesempatan kedua kepada Bayindir yang sebenarnya bisa dijadikan alasan kekalahan United di partai pembuka, atau dia akan kembali mereinstate seorang Onana untuk bisa menjadi kiper utama ya. Dan banyak sekali memang masukan yang sudah disampaikan juga oleh legenda Manchester United, Rooney dan Roy Keane dan banyak sekali yang lain lah yang questioning Manchester United dari sisi posisi ini. Tidak ada yang memberikan ketenangan kepada defensive departmentnya mereka gitu. Dan itu mungkin jadi alasan kenapa akhirnya kemarin ada sebuah revelation yang disampaikan oleh Fabrizio Romano, jika akhirnya yang diincar adalah kiper muda ya, yaitu
Senne Lamens dari Belgia gitu. Jadi ini adalah pemain berusia 23 tahun yang menjadi opsi karena mungkin opsi pemain kiper seniornya ini cukup costly gitu ya. Nggak hanya mungkin Lisandro Martinez yang sempat dieksplor. Kok Lisandro Martinez? Siapa namanya? Dibu Martinez dan juga Gianluigi Donnarumma yang mungkin kalau Dibu Martinez ini transfer fee-nya yang mahal, kalau Donnarumma ini gajinya yang mahal. Jadi United mungkin mengeksplor opsi ketiga yaitu adalah kiper muda yang mungkin bisa dicoba untuk di-reinstate sebagai dan bersaing sebagai kiper utama. Nah, kalau kita lihat statistiknya musim lalu di Belgia, Senne Lamens ini tampil sebanyak 44 kali, kebobolan 56. Banyak juga kawan kita ini kebobolannya, jadi nggak convincing juga. Tapi dia bisa keep 10 kali clean sheet ya. Tampil selalu nih itu 3.900. Jadi ini yang mungkin opsi yang dicoba oleh Ineos mungkin lebih rasional dari sisi investasi karena dia juga masih muda, masih bisa belajar dan masih bisa berkembang gitu ya. Ketimbang mungkin jadi beli pemain yang udah memasuki usia matang. Oke, kita lanjut sekarang ke Chelsea. Kawan kita, Lord Nico Jackson ya. Memasuki 10 hari kurang penutupan transfer window. Ini menjadi nama yang sangat diminati oleh banyak tim teranyar. Bayern Munich juga menyatakan minatnya untuk seorang Nico Jackson ya. Kita ngomongin fakta dulu. Pertama, Enzo Maresca secara resmi menyampaikan jika Nico Jackson juga kembali tidak masuk dalam skuad Chelsea menghadapi West Ham United ya. Bukan karena tidak fit, tetapi karena memang pilihan dari Maresca untuk memberikan dia waktu dan opportunity mencari tim yang lain, tim yang baru ya. Jadi dia menjelaskan kalau dia hanya memiliki 2 slot striker yang bisa dibawa ke match day dan pilihannya jatuh kepada Joao Pedro dan Liam Delap. Sehingga Nico Jackson memang tidak masuk dalam skema dari seorang Enzo Maresca. Nah, dia memiliki beberapa opsi. Opsinya banyak banget nih Nico Jackson ya. Bayern baru saja menyatakan ketertarikan, tapi mungkin kita belum tahu nih apakah permanen transfer atau loan. Karena ini sedang terjadi diskusi via perantara ya untuk Bayern Munich. Kita masuk juga kedua opsinya itu adalah Aston Villa yang udah gue sampaikan juga di episode kemarin, ingin mendatangkan Nicolas Jackson dengan sistem pinjam ya. Kenapa? Karena memang Unai Emery sudah pernah bekerja sama dengan Jackson sebelumnya di Villarreal dan dia sudah paham dengan karakter seorang Jackson dan genuinely lebih gampang untuk bisa gelling ke tim yang dia pimpin. Permasalahannya Aston Villa itu memiliki isu dengan PSR ya. Jadi mereka udah mepet banget nih dengan audit PSR. Jadi dia nggak bisa membeli Nicolas Jackson dengan permanen transfer karena mereka harus comply dengan PSR ya. Ketiga, definitely Newcastle United. Tapi yang menjadi permasalahan adalah Nicolas Jackson ini bukan opsi pertama yang diinginkan oleh Newcastle United. Opsi pertama mereka adalah Yohan Wissa yang penawarannya terus ditolak oleh Brentford. Alternatifnya ada Strand Larsen yang kedua di Wolves dan baru ketiga adalah Nicolas Jackson. Jadi dia juga harus menunggu efek domino dari pemain lain yang gagal sebelum akhirnya itu jatuh ke dia. Dari Italia juga ada ketertarikan dari Napoli ya, apabila memang mereka gagal mendatangkan Rasmus Højlund ya. Jadi dia sering sekali menjadi plan B dan itu disampaikan oleh Paul Merson yang merasa manuver Chelsea melepas Jackson itu eventually akan menghantui mereka sendiri ya. Jadi Paul Merson itu bilang di Sky Sports kemarin, kurasa menjual Jackson bukan langkah yang tepat dari Chelsea karena dia berpikir ini sebuah kesalahan. Jackson akan kembali dan meneror Chelsea dengan gol-golnya jika dia bergabung dengan Newcastle atau Aston Villa. Ini untuk kali ini ya, gue sorry nih. Merson ini abis minum kali ini. Untuk merusak pertahanan, iya gue sepakat. Tapi menghantui dengan gol-gol kayaknya ntar dulu, Merson ya. Coba lu minum dulu deh, minum dulu, lu tidur dulu ya. Mungkin kayak gitu kali ya. Tapi gue sepakat kalau misalnya Jackson menjadi link up play gitu kan, itu bisa jadi sangat berbahaya dia gitu. Tapi he needs to really
he really needs to improve finishing dan juga composure ya. Oke, kita tinggalkan Lord Nicholas Jackson dan kita masuk ke Eberechi Eze yang kemarin sudah resmi melakukan tes medis bersama Arsenal dan menjadi rekrutan anyar The Gunners ya. Dan sekarang yang menjadi permasalahan adalah Arsenal mencoba race against the time untuk bisa mendaftarkan seorang Eze untuk bisa secara tepat waktu masuk dalam skuad untuk menghadapi Leeds United ya. Apa yang harus dilakukan oleh Arsenal untuk bisa mendaftarkan Eze itu adalah meregistrasi dia sebelum jam 12 siang hari ini, di hari Sabtu ya. 12 siang waktu Inggris, berarti jam 6 sore waktu kita ya. Apabila semua dokumen registrasinya bisa di-upload ya ke website IFAS on time, maka Eze akan bisa masuk dalam skuad yang akan menghadapi Leeds United. Apa aja sih kurang lebih detail-detail dokumen yang harus mereka submit ke website IFAS sebelum jam 12 siang. Itu antara lain adalah kontrak yang sudah ditandatangani oleh pemain ya dan klub gitu. Jadi perwakilan Arsenal dan juga Eberechi Eze kontraknya itu harus di-submit ke IFAS. Kemudian yang kedua itu adalah kontrak yang juga ditandatangani oleh sang agen. Karena biasanya agen itu mendapatkan 5-10% dari kontraknya dia. Jadi kalau gajinya Eze itu 150.000, 10.000 per pekan itu akan masuk ke kantong agen. Itu harus dilampirkan kontraknya ya. Yang sudah ditandatangani juga oleh kedua belah pihak. Kemudian juga transfer kontrak agreement antara Arsenal dan Crystal Palace yang sudah tanda tangan basah itu juga harus diupload ya. Berapa harganya, seperti apa sistem pembayarannya, terms of payment-nya, itu juga harus disubmit. Kemudian karena ini adalah pemain kategori home ground, jadi tidak perlu international clearance. Ini biasanya untuk pemain yang diimpor dari Nigeria atau dari Kosovo gitu ya. Itu perlu international clearance. Jadi untuk ini nggak perlu. Dan work permit juga dia nggak perlu karena dia emang home ground kategorinya. Jadi dia nggak membutuhkan izin kerja. Jadi itu antara lain adalah dokumen-dokumen yang harus diupload oleh Arsenal ke IFAS, sebuah website untuk semua registrasi dokumen dari Premier League menjelang jam 12 siang di waktu London. Ya, kita lihat kalau misalnya sebenarnya bisa diregister sebelum itu dokumennya, biasanya pemain akan ikutan, tapi mungkin nggak langsung diturunin. Jadi masuk DSP bisa gitu. Tapi kalau misalnya lewat dari jam 12 itu biasanya diundang lah untuk tetap ikutan. Tapi ya duduk di tribun gitu biasanya. Kita lihatlah nanti seperti apa. Oke, sekarang kita masuk ke sebuah diskusi in-depth ya. Terjadi fenomena banyak sekali klub-klub Liga Inggris yang harus dipaksa atau quote-unquote terpaksa menjual pemain hasil akademinya sendiri karena merupakan efek domino dari aturan PSR ya. Ternyata selain ada baiknya, ada nggak baiknya juga nih aturan ini ya. Peraturan yang dibuat untuk menjaga sustainability atau keberlangsungan finansial dari klub-klub dipastikan sehat, itu ternyata memiliki dampak yang buruk juga. Dampak yang buruknya adalah akhirnya membuat klub-klub Liga Inggris banyak yang akhirnya menjual pemain hasil akademinya terlalu cepat ya. Aturan PSR dulu kita mulai dari sini ya. Aturan PSR itu mengatur antara lain agar setiap klub yang ada di Liga Inggris itu tidak boleh rugi lebih dari 105 juta pound sterling 3 musim terakhir ya. Jadi batas ruginya tuh di situ. Nah, akhirnya ini membuat paling gampang sebenarnya itu adalah menjual pemain akademi. Kenapa? Pemain akademi kalau dijual itu deklarasi finansial revenue-nya itu 100%. Karena ini adalah pemain yang mereka groom sendiri gitu. Nah, yang terjadi adalah pemain ini dijual begitu terlalu cepat ya. Ada banyak contohnya dan yang paling mendapatkan keuntungan terbesar dari penjualan pemain akademi itu adalah ini top 10 ya. Mana nih? Nah, ini. Nah, ini. Chelsea, Aston Villa, kemudian Manchester City, Liverpool, Arsenal ya. Itu top 5-nya. Nah, yang terjadi ini kurang lebih kadang agak sedikit menyedihkan ketika contohnya
kemarin deh Aston Villa jual Jacob Ramsey ke Newcastle, itu menyedihkan karena ya hasil pemain akademi dia main bagus gitu, tapi ya harus direlakan karena aturan PSR membuat total 27 juta pound apa 30 juta pound itu langsung menjadi sebuah revenue yang bisa recognize oleh Aston Villa straight away gitu. Atau mungkin ketika Manchester City menjual Cole Palmer ke Chelsea gitu ya. 50 juta euronya langsung bisa direcognize sebagai revenue ya, untuk akhirnya bisa di-submit ke aturan PSR. Dan banyak yang lain lah gitu yang menjadi menyakiti lah menurut gua sebenarnya esensi dari lu membangun sebuah akademi. Akademi itu kan tujuannya keberlangsungan, sustainability. Jadi lu nggak perlu beli pemain 200 juta, 400, jadi lu tinggal gradually promote pemain-pemain akademi lu dan berikan dia kesempatan untuk bersinar gitu kan. Kalau kita breakdown kan di top 5 sekarang harusnya tuh seenggaknya ada 1-2 lah pemain yang benar-benar dari area dari tim itu. Kalau itu Manchester ya let's say Phil Foden kan dia orang Stockport ya. Stockport tuh kayak Jatinangor lah kalau di Bandung gitu. Ya masuk jadi bintang di first team. Ada Rico Lewis gitu. Kalau Arsenal ya kita bisa bilang Bukayo Saka, ada Lewis Kelly gitu ya. Tambah nanti Eze gitu. Kalau kita ngomong Liverpool kan sisa sekarang Curtis Jones doang yang Scouser. Sisa yang lain kan udah international star semua gitu. Chelsea mungkin lebih banyak gitu. Manchester United tinggal Tom Heaton sama Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo tuh Manchester asli gitu. Jadi semakin sedikit yang memiliki tangga untuk gradually masuk broke to the first team gitu ya. Karena dari awal ketika di akademi itu udah dijual-jualin. Ada tawaran 15 juta, 10 juta, 12 juta. Itu udah menjadi bisnis yang menguntungkan untuk tim-tim Liga Inggris ini. Jadinya ini jadi terlalu cepat untuk dijual gitu. Dan ada juga leverage cash. Jadi kayak misalnya kayak contohnya Manchester City nih, banyak banget kan pemain mudanya itu yang akhirnya dijual terlalu cepat. Kenapa? Karena City itu memberikan flexibility untuk dicicil. Tapi mereka insert buyback clause. Jadi kalau lu boleh beli murah, lu boleh cicil, tapi kalau dia bersinar, gue beli lagi gitu. Nah, itu yang akhirnya membuat terlalu cepat lah mereka pergi ke tim-tim yang lain, dan akhirnya dibeli lagi oleh tim yang lebih established gitu dengan harga yang mahal mungkin. Kenapa? Karena salah satu aturannya juga aturan home ground yang menyatakan ya harus ada 8 pemain dari total 25 pemain yang lo register, itu 8-nya tuh harus home ground ya. Dan salah satu direktur sporting yang ada di Premier League yang identitasnya tidak ingin ketahui itu berbicara kepada The Athletic bilang seperti ini. Penjualan pemain akademi 100% adalah konsekuensi terburuk yang tidak disengaja akibat aturan dari PSR. Harus ada perubahan dalam konsep aturan. Kalkulasi berdasarkan pembukuan bersih. Seharusnya ada penilaian terkait keberlangsungan trading pemain ya. Itu yang disampaikan. Ya mungkin nanti ke depannya ya ada aturan yang lebih jelas gitu. Kalau di NBA kan gak ada tuh transfer fee, ada trading gitu. Lu trade pemain, kontraknya yang lu tanggung gitu. Nah, itu yang dirasa nggak semuanya mungkin FFA financial fair play atau misalnya PSR itu semuanya memiliki sisi positif, ada juga sisi negatifnya. Dan berikutnya kita akan masuk sedikit ke klarifikasi dari maknya Rabiot ya. Maknya Rabiot ternyata insist kalau apa yang disampaikan oleh Marseille dan juga Pablo Longoria kemarin presidennya Marseille itu tidak benar. Jadi terlalu dilebih-lebihkan dia bilang. Jadi ini adalah versi dari sisi ceritanya Adrien Rabiot. Véronique Rabiot bilang, saya tidak ada di ruang ganti pada saat kejadian berantem itu. Begitupun dengan Longoria, dia bilang. Ya, Adrien akan menceritakan versinya, tetapi jelas bahwa setiap hari pertengkaran itu seperti yang biasa terjadi dalam sepak bola semakin menjadi-jadi. Jadi memang sudah ada tensi yang tinggi di ruang ganti yang escalate, yang memuncak gitu ya di ruang ganti. Kemudian manajemen membicarakan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi tidak ada hidung patah atau bibir pecah. Tidak ada jahitan, tidak ada yang dirawat di rumah sakit. Dan baik pelatih maupun direktur olahraga
tidak turun tangan. Tidak ada kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak ada cedera. Jadi ini yang ini disampaikan oleh maknya Rabiot. Ya barangkali ini mah dua orang yang memiliki perbedaan pendapat dan tonjok-tonjokan dikit, tapi nggak ada sampai yang seperti dibilang sama Presiden Marseille kemarin, unprecedented gitu dibilang. Ini berlebihan dibilang gitu. Nah, itu yang mungkin membuat jadinya banyak orang yang malas berurusan sama maknya Rabiot. Ini salah satu contohnya ya. Langsung maknya Rabiot bilang presidennya bohong, pelatihnya bohong. Nah, udah itu gue simpulin di situ aja ya. Tapi kita kan harus mengcover kedua sisi. Jadi gue infoin dong Mak Rabiot bilang apa. Oke, kita masuk ke Inter Milan yang baru saja mendatangkan sebuah permata baru dari Lens, seorang gelandang dengan fisik yang sangat luar biasa. Itu adalah Andy Diouf ya, yang didatangkan dari Lens dengan mahar 20 juta euro plus 5 juta euro add-on. Nah, ini merupakan sebuah realisasi karena kemarin Manu Kone tidak bisa didatangkan karena tidak sepakat dari sisi transfer fee dengan Roma. Ini menjadi alternatif utama setelah Kone gagal dan langsung diakselerasi oleh BP Marotta dari Lens. Karena memang request dari Christian Chivu itu ingin mengkombinasikan satu gelandang yang teknikal dengan satu gelandang yang memiliki kemampuan fisikal luar biasa untuk menyerang dan bertahan. Nah, karena memang dalam bayangannya dia, Davide Fratesi akan dikonvert menjadi attacking midfield. Ya, berarti dengan begini ada 7 gelandang yang memperebutkan 2 slot. Ya, karena kan dia mainnya 3-4-3 nih gitu si Christian Chivu, antara 3-4-3 atau 3-5-2. Dia bisa kombinasi lah ya gitu, dan ada 7 nama yang memperebutkan 2 slot gelandang tengah ya, dan itu mungkin akan berbuah kepada beberapa pemain akan di offload seperti Calhanoglu dan Mkhitaryan yang masuk dalam daftar pemain yang masih mungkin itu bisa dijual oleh Inter Milan memasuki penutupan jendela transfer, karena emang idealnya dua posisi ini akan diisi oleh Nicolo Barella dan juga Andy Diouf sebagai rekrutan barunya ya. Ya berarti Fratesi, Zielinski, Sucic itu mesti ganti-gantian gitu untuk bisa mengisi ketika mungkin mereka kecapean atau ada rotasi ya. Masuk ke Milan kontra Cremonese. Dipastikan sold out San Siro di laga pembuka ini untuk homecoming Max Allegri. Anjay. Fans Milan tidak sabar melihat permainan antitesis sepak bola, teman-teman. Ya, bermain untuk tidak bermain bola. Ini dia Max Allegri. Dan ketika ditanya oleh wartawan apakah dia akan memainkan skema 3 atau 4 back, Allegri bilang itu tidak penting. Ya, yang penting adalah karakteristik pemainku. Dia bilang di liga yang penting itu menjaga kecepatan. Kecepatan itu dalam artian ritme. Jadi nggak bisa nih lu minggu ini menang, minggu besok kalah, minggu ini menang lagi, besok kalah gitu. Dia bilang yang penting selalu bermain dengan pace yang sama tanpa naik turun gitu. Keseimbangan penting diciptakan dalam tim kami. Jadi yang Allegri ingin tuju itu adalah kepastian ketika di konferensi pers, kepastian untuk Milan memainkan berada dalam zona Liga Champions musim depan, dan dia ingin konsistensi. Jadi nggak mau nih dia ngelihat Milan tuh ups and down lagi, dan dia ingin sebuah konsistensi untuk akhirnya diterapkan di Milan. Dan ada 2 gelandang yang dipastikan akan dia tampilkan besok, itu adalah Loftus-Cheek dan juga satu lagi, siapa sih satu lagi? Gue tiba-tiba lupa namanya. Yang otot juga. Ya itulah 2 itu, dan Milan Allegri expect seenggaknya kedua pemain tersebut bisa mencetak 15 gol semusim ya. Sama nih, persis sama ketika dia memanage Juventus, dia bilang Adrian Rabiot ini minimal 15 gol semusim. Jadi itu diulang-ulangannya pidatonya sama Allegri. Cuman beda pemain aja gitu. Tapi ya semoga fans Milan lebih lebih excited ya masuki musim yang baru. Karena kan banyak sekali pemain-pemain baru yang sudah didatangkan untuk bisa merejuvenate AC Milan kembali. Dan terkait dari Luka Modric, ketika ditanya apakah akan main dari menit pertama, Allegri bilang dia akan memanage menit bermain Luka Modric yang memang dari sisi usia sudah cukup matang, sudah sangat matang bahkan. Jadi dia ingin memiliki Modric impact-nya itu 1 musim. Jadi nggak mau dipaksain gitu. Jadi kita nanti akan
bisa melihat seperti apa AC Milan 2.0 under Massimiliano Allegri. Kita masuk ke AS Roma sekarang ya. Roma itu akan menghadapi Bologna, langsung big match di partai pembuka, dan Gasperini menyatakan ketidakpuasannya dengan aktivitas transfer dari Roma. Dia bilang, saya mengharapkan jendela transfer yang lebih dinamis dan skuad yang lebih komplit, namun mewujudkan kondisi ideal selalu sulit. Sejauh ini aktivitas transfer kami cukup oke. Untuk Pellegrini, klub tidak ingin memperpanjang kontraknya. Itu konfirmasi dari status Lorenzo Pellegrini yang tidak dibawa ke Bologna, dicoret dari tim dan segera akan dijual ya. Berikutnya terakhir kita ke juara bertahan Serie A Napoli, di mana Manchester United setuju untuk meminjamkan Højlund ke Napoli, dan Napoli juga ngalah, akhirnya bersedia menambahkan klausa obligasi pembelian. Yang tadinya cuma loan doang, Højlund nggak mau nih kalau loan doang, dia pengennya pasti pindah musim depan karena dia nggak mau masa depannya luntang-lantung ya. Jadi klausa ini insist dimasukkan oleh kubu Rasmus Højlund, dan akhirnya Napoli ngalah. Oke. Sekarang yang dinegosiasikan adalah terms and conditions seperti apa akhirnya obligasi itu bisa tercapai. Apakah main 10 kali, cetak gol 10 kali, itu yang sedang dinegosiasikan. Dan Rasmus Højlund sendiri sudah mencapai kesepakatan personal. Antara lain, ternyata ini gajinya lumayan murah ya Rasmus Højlund ini. Rilis dari Gazzetta dello Sport itu sekarang 2,8 juta euro per musim, dan Napoli akan menaikkan gajinya jadi 3,5 juta per musim. Apabila memang ternyata Højlund ini gagal juga, ya tetap Araujo Dare dari Genk menjadi opsi pertama dengan mahar 20 juta euro, dan Nicholas Jackson masuk menjadi alternatif kedua. Nah, sebelum pertandingan Napoli, partai pembukanya, Conte itu mengindikasikan akan membuat sebuah tweak dari sisi taktikal, di mana dia akan memainkan 4 gelandang sekaligus ya. 4 gelandang andalannya sekaligus, yang memang ini towering, physical dan juga technical. Jadi Lobotka, McTominay, Anguissa dan De Bruyne akan dimainkan bersamaan ya. Ini nggak aneh dari Conte karena dulu di Juventus dia pernah main 3-6-1 ya. Ya kalian nggak salah, dia memainkan 6 gelandang sekaligus dan cuma 1 striker. Jadi dulu dimainin Pirlo, Vidal, Pogba, Marquisio barengan. Jadi Marquisio ini lebih kepada kayak second striker. Nah, itu mungkin role yang akan dimainkan oleh Kevin De Bruyne ya. Kita lihat nanti seperti apa tweaknya, dan Conte juga bilang pasangan Lobotka dan Frank Zambo Anguissa adalah duet lini tengah terkuat di Italia. Pede banget kau Conte, suka aku melihatnya. Kita lihat nanti seperti apa Liga Italia yang resmi bergulir di minggu ini. Kita nonton lah 1-2 pertandingan nanti, dan kita mungkin akan bikin reviewnya. Oke? Itu dulu hari ini. Dan kita besok akan kembali dengan review dari Chelsea dan juga preview dari Liverpool melawan Newcastle United. Beberapa hasil pertandingan Serie A akan kita bahas. Oke? Terima kasih para penonton Football Morning Show yang tetap semangat di hari Sabtu. Dan seperti biasa my friend, have a lovely day.